Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Saat itu malam, di aula sekte Heng Yue, suasana depresi yang ditekan membeku. Di atas, Tong Xuan duduk wajahnya pucat. Awalnya, para leluhur Heng Yue dalam pengasingan. Tetapi dibangunkan oleh para tetua. Ketika Tong Xuan mendengar laporan itu, masing-masing dari mereka sangat marah. Di bawah, Yin Ziping berdiri di sana, dan wajahnya tidak terlalu tampan. Pada saat ini, Yin Ziping berpikir bahwa bagaimanapun, orang yang melapor ke Tong Xuan harus dihabisi, dan kemudian dia akan disiksa sampai mati. Jika bukan karena orang itu, Tong Xuan tidak akan keluar untuk menghukumnya di tengah malam. Kamu benar-benar tidak mampu. Bagaimanapun, keheningan di aula dipecahkan oleh suara dari Tong Xuan. Siapa yang memberimu kekuatan untuk menyerang Sekte Qingyun bersama dengan Sekte Zhengyang? Yin Ziping berkata, leluhur, kurasa tidak apa-apa, jadi. Apa yang kamu mengerti? Tong Xuan menyela kata-kata Yin Ziping dengan dengungan dingin. Jika Sekte Qingyun dihancurkan, yang berikutnya adalah Sekte Heng Yue. Apakah kamu tidak mengerti kebenaran yang begitu sederhana? Sekte Heng Yue hari ini bukan Sekte Heng Yue di masa lalu. Yin Ziping melirik Tong Xuan. Kami kuat dan kuat, bahkan jika kami menghadapi Sekte Zhengyang sendirian, saya tidak berpikir akan kalah. Tong Xuan berteriak, kamu tidak tahu seberapa kuat Sekte Zhengyang, kamu melakukan ini untuk mendorong Heng Yue ke dalam kehancuran dan kamu adalah Master Sekte. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, tarik kembali pasukan. Yin Ziping menarik napas dalam-dalam, wajahnya menjadi lebih jelek, dan matanya bahkan melintas di mata, kemudian, dia berbalik dan keluar, tetapi pembunuhan itu adalah kebocoran yang tak tertahankan. Jangan biarkan aku mencari tahu siapa yang melapor ke kelompok orang tua ini, kalau tidak aku akan membuatnya mati. Para tetua berkata pada Yin Ziping, keluarga Zhou yang memberi tahu penyerangan ini. Keluarga Zhou adalah keluarga afiliasi Heng Yue, dan kekuatannya tidak lemah. Apakah kita melakukan ini? Apakah itu agak terlalu? Yin Ziping berkata, kalau begitu beritahu Zhou Batian, bahwa jika dia tidak menyerahkan ketiga putrinya, aku akan menghancurkannya malam ini. Dengan itu, Yin Ziping berbalik dan menghilang di sini. Di sini, aula utama Sekte Heng Yue. Suasananya belum berkurang dengan kepergian Yin Ziping, tetapi menjadi semakin tertekan. Saudara Tong Xuan, visi Yin Ziping ini jauh berbeda dari Yang Dingtian. Tong Xuan berkata jangan menyebut Yang Dingtian kepadaku, kata Tong Xuan sambil mencibir. Adapun Yin Ziping, aku akan membimbingnya. Segera, pasukan Heng Yue yang mengepung Sekte Qingyun diperintahkan untuk mundur. Perintah datang dengan cepat, dan pasukan Heng Yue mundur dengan cepat, sehingga Sekte Zhengyang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Brengsek, setelah mendengar berita penarikan pasukan Sekte Heng Yue, Cheng Kun sangat marah. Yin Ziping, kamu berani bermain denganku. Tidak sesederhana itu. Selain itu, tetua Sekte Zhengyang berkata, pasti Tong Xuan keluar dari pengasingan lebih awal, dan perintah untuk menarik pasukan pasti dikeluarkan oleh Tong Xuan. Saya benar-benar melewatkan kesempatan emas. Terlepas dari semua jenis kemarahan Cheng Kun, meskipun dia marah, tetapi Cheng Kun belum kehilangan akal sehatnya, pasukan Sekte Heng Yue telah menarik pasukannya. Pasukan Sekte Zhengyang, sulit untuk menerobos arai pertahanan Sekte Qingyun. Pasukan Sekte Zhengyang juga diperintahkan mundur. Di aula Sekte Qingyun,
menyaksikan pasukan Heng Yue dan Zheng Yang menarik pasukan mereka, Gong Sun Zi mereka merasa lega. Sekarang, aku sedikit merindukan Yang Dingtian. Gong Sun Zi menarik napas dalam-dalam. Jika kepala Sekte Heng Yue masih dia, Sekte Qing Yunku tidak akan kehilangan jumlah yang begitu besar. Sekarang tidak ada gunanya mengatakan apapun, leluhur Qing Yun mencubit janggutnya. 3 pertarungan, ketiganya dikalahkan, dan hal berikutnya yang harus kita lakukan adalah istirahat. Larut malam, Ye Chen masih tertidur, dan Ye Chen dibangunkan oleh Zhou Ao. Ye Chen menggosok matanya yang mengantuk. Zhou Ao berkata, seperti yang kamu harapkan, menarik pasukan. Zhou Ao tersenyum, aku baru saja mendapatkan berita, pasukan Heng Yue dan Sekte Zheng Yang mundur. Ini lebih cepat dari yang aku kira. Ye Chen tiba-tiba merasakan banyak energi. Dia tidak bisa membantu tetapi menyentuh dagunya dan menyentuhnya, dan Ye Chen memandang Jining Xuang, yang tidak jauh dari pohon buah spiritual. Dia masih memegangi lututnya dan tenang tak tertandingi. Menarik pasukan begitu cepat, haruskah aku melakukan sesuatu untuk Sekte Zheng Yang? Ye Chen masih menyentuh dagunya, dan pada saat yang sama Ye Chen menatap Jining Xuang. Merasa bahwa Ye Chen telah menatapnya, alis Jining Xuang sedikit mengernyit, karena mata Ye Chen penuh dengan mata yang buruk, membuat orang melihat bahwa selalu ada hal buruk yang terjadi. Di sini, tangan Ye Chen yang tersentuh dagu telah meraih ke dalam pelukannya, dan kemudian menyentuhnya sebentar, lalu keluar pil. Apa ini? Zhou Ao dan Li Xinghun melihat pil di tangan Ye Chen. Hal baik. Ye Chen dengan lembut menghancurkan pil itu, tiba-tiba, aroma khusus memenuhi seluruh taman kecil dengan Ye Chen sebagai pusatnya. Wow, harum sekali. Hidung Zhou Ao dan Li Xinghun bergetar sedikit, tetapi segera mereka berdua buru-buru mengoperasikan kekuatan spiritual mereka. Harum. Di sini, Jining Xuang, yang tidak memiliki perlindungan spiritual, mencium aromanya. Menjadi pingsan dan duduk di bawah pohon buah roh, bersandar di batang pohon buah roh. Melihat ini, Zhou Ao dan Li Xinghun saling memandang. Kemudian mereka batuk dan menepuk bahu Ye Chen satu demi satu. Kamu pelan-pelan, kami akan keluar dan menjagamu. Ye Chen menatap mereka tiba-tiba. Zhou Ao berkata, jangan katakan apa-apa, aku mengerti. Keduanya mengerutkan kening dan tersenyum sedikit kecut, aku tidak menyangka kamu melakukannya dengan cara ini. Melirik Zhou Ao dan Li Xinghun seperti terlihat konyol, Ye Chen menoleh ke Jining Xuang. Melihat ini, Zhou Ao dan Li Xinghun masing-masing menggelengkan kepala dan tidak berniat keluar untuk mengawasi penjaga pintu. Dalam postur ini, mereka juga ingin menyaksikan siaran langsung. Namun, adegan meniduri Jining Xuang tidak terjadi. Setelah Ye Chen lewat, Ye Chen hanya menggores jari Jining Xuang, dan kemudian mengeluarkan 3 tetes darah. Tidak ada hal lain. Dalam adegan ini, Zhou Ao dan Li Xinghun tampak sedikit terkejut, hanya untuk membuat orang pingsan, hanya untuk mendapatkan 3 tetes darah. Berpikir terlalu banyak, Zhou Ao dan Li Xinghun saling memandang lagi, dan batuk satu demi satu. Di sini, Ye Chen telah mengemas 3 tetes darah dari Jining Xuang ke dalam botol batu giok. Setelah melakukan ini, Ye Chen duduk di bangku batu dengan kaku, dan kemudian mengeluarkan sebuah buku kuno, membaca dengan cara tertentu, tidak seperti yang lain. Kali ini, Zhou Ao dan Li Xinghun menggaruk kepala, tidak tahu apa yang dilakukan Ye Chen. Segera, Jining Xuang bangun, dan sangat jelas bahwa Jining Xuang pingsan oleh dupa.
Jining Xuang buru-buru memeriksa pakaiannya dan menemukan bahwa tidak ada kelainan. Kemudian Jining Xuang menatap Ye Chen dengan dingin, namun, ketika melihatnya, Ye Chen sedang membaca di sana dengan santai. Selain itu, Zhou Ao dan Li Xinghun juga menatap langit berbintang, bulan malam ini benar-benar bulat. 3 atau 5 detik kemudian, Ye Chen meregangkan pinggang malas dengan keras, merasa bahwa Jining Xuang masih mengawasinya dengan dingin, dan bertanya dengan berpura-pura, "Mengapa kamu menatapku seperti ini? Apa yang telah kamu lakukan?" Pipi Jining Xuang sedikit merah, dan dada serta perutnya bergelombang. "Apa yang saya lakukan?" Wajah polos Ye Chen. "Kenapa membuatku pingsan?" Saya tidak tahu apakah Jining Xuang marah atau malu. Hanya dewa yang tahu apa yang terjadi selama pingsan. Pada saat ini, jika Jining Xuang tidak tersegel dan hanya, pasti akan menyerang Ye Chen dengan ganas. "Aku akan keluar sebentar." Merasakan ekspresi Jining Xuang yang sedang makan, Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar. Sebelum pergi, Ye Chen tidak lupa mengirim pesan ke Zhou Ao dan Li Xinghun. Keduanya berkata dengan tergesa-gesa, "Jika dia tiba-tiba memulihkan kekuatan spiritualnya, kita tidak bisa melawannya." Ye Chen berkata, "Jangan khawatir, dia membutuhkan setidaknya 3 hari untuk mencabut larangan itu." Keluar dari taman kecil, Ye Chen mengeluarkan tubuh klon. Kemudian memberikan setetes darah Jining Xuang pada tubuh klon. Segera, tubuh klon berubah menjadi penampilan Jining Xuang, bahkan nafas, kultivasi, dan pembuluh darah persis seperti Jining Xuang. Setelah menyelesaikan ini, Ye Chen tidak lupa menutupi tubuh klon dengan jubah hitam. Jadi, Ye Chen tidak ragu untuk membuat jiwa pingsan untuk mengambil 3 tetes darah dari Jining Xuang, sehingga Ye Chen bisa menggunakan darah Jining Xuang untuk melakukan teknik penutupan jiwa, agar tidak terlihat oleh seseorang dengan aura di hidungnya. Ye Chen telah melangkah ke susunan teleportasi. Di pagi hari, matahari lembut, dan perang 3 sekte berakhir dengan mundurnya Heng Yue dan Zheng Yang, semuanya dipulihkan, semuanya berjalan secara metodis. Banyak orang sudah mulai, kemudian, ada orang-orang yang bergerak ke segala arah, semuanya berjalan di udara, tujuannya, puncak langit. Pada saat ini, jika diabaikan dari udara, itu adalah aliran yang dibentuk oleh siluet orang, yang menjulang tinggi seperti lautan, penuh dengan sungai. Segera setelah itu, orang-orang jatuh ke atas langit, dan kegelapan luar biasa. Di kejauhan, mereka melihat seorang pria duduk di atas batu dengan sosok berdiri di sampingnya, ditutupi dengan jimat sihir yang berantakan, yang pada dasarnya adalah segel rahasia. Qin Yu. Di tempat, orang yang datang lebih dulu tercengang. Qin Yu adalah orang yang mengikat orang dari sekte Zheng Yang. Orang berjubah hitam di sebelahnya seharusnya Jining Xuang. Seseorang mengerang. "Anak ini sangat berani." Seseorang mendengus. Ada begitu banyak kegemparan yang ia lakukan di utara. Qin Yu bahkan pergi ke selatan untuk menyelesaikan sesuatu. Setelah menangkap murid suci Lu Hou Inang dari jiwa naga, sekarang menangkap murid suci sekte Zheng yang diikat dan digantung. Segera, fakta bahwa Qin Yu mengikat Jining Xuang menyebar seperti sayap. Apa? Jining Xuang diikat oleh Qin Yu. Di aula utama sekte Heng Yue ketika Yin Ziping mendengar berita itu, tidak bisa menahan tawa sedikit. Peringkat murid menempatkan Yin Ziping di urutan pertama, Qin Yu harus kedua, dan Jining Xuang ketiga. "Qin Yu, kamu mencari kematian." Di sekte Zheng Yang, lusinan sosok telah terbang keluar, dan masing-masing dari mereka memiliki momentum paling kuat,
dan yang terlemah semuanya berada di puncak tahap Dark Space, termasuk 3 tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Dalam beberapa hari terakhir, Sekte Zhengyang telah kehilangan banyak pasukan. Sekte Zhengyang masih dalam keadaan lemah, dan mereka baru saja berhenti. Ye Chen telah memberi Sekte Zhengyang kejutan lain sehingga kemarahan mereka tampaknya telah menemukan tempat untuk melampiaskan amarah mereka. Balai kota kuno Qianqiu, setiap orang yang mendengar berita itu, apakah itu leluhur Tianzong dan Zhong Jiang yang tenang, atau Gu Santong semuanya memuntahkan teh pada saat yang bersamaan. Setelah 1 atau 2 detik, seluruh kota kuno Qianqiu yang berisi pasukan Yan Huang meledak. Mengikat mantan kekasih untuk tebusan, saudaraku, kamu benar-benar saudaraku. Xie Yun hampir berlutut di tempat, itu adalah ekspresi pemujaan. Hanya orang yang tak tahu malu Ye Chen yang bisa melakukannya. Sekelompok orang tua mencemooh lidah itu. Secara visual, ini akan dicatat dalam catatan sejarah. Banyak orang membekukan janggut mereka dengan serius. Chu Ling mendengar berita itu bergumam, "Kakak, segera kembali. Ye Chen akan pergi ke surga." Begitu aneh perlakuan Dai untuk mencari kematian. Di lembah yang tenang, guru, aku harus mengganti namaku. Qin Yu dengan sungguh-sungguh memandang gurunya Du Guao. Dia Ye Chen begitu aneh, aku tidak menggunakan nama Qin Yu karena aku takut dipukuli begitu banyak orang yang dia provokasi memakai namaku. Du Guao berkata, Qin Yu tukar saja namamu menjadi Ye Chen. Du Guao tertawa. Di samping, Bi Yu juga menggosok alisnya dengan keras, wajahnya disebut luar biasa, dan Ye Chen telah mengikat mantan kekasihnya untuk meminta tebusan, dan mungkin dia adalah satu-satunya anak yang berani begitu. Di antara pegunungan Wu Sanpao mengepalkan dahinya dengan keras dan tertawa. Aku ingin tahu apakah bocah itu memberikan mantan pacarnya. Di satu sisi, Tai Yi memegang tas di bawah matanya, dan dia memuntahkan cincin asap, ekspresinya serius. Di keluarga Wu Tian, Si Yue, kekasihmu benar-benar berani. Istri dari Wu Tian Xuanzhen memandang anaknya Si Yue sambil menghela nafas geli. Iya, Wu Tian Si Yue membuka mulutnya, ekspresinya sangat indah. Kalau tidak, ayo putus dengannya. Di sebuah restoran, Wei Wenzuo, Chen Rongyun. Melihat dari kejauhan, semua orang bergegas melihat adegan penangkapan Jining Xuang. Orang-orang berkata, Qin Yu sang pembunuh dewa begitu luar biasa, selatan dan utara digemparkan olehnya, dan seluruh dataran Chu dibuat gempar. Di taman kecil kota kuno, mendengar berita itu tubuh asli Jining Xuang mendesis keras, suara teriakan terdengar samapi ke langit. Di samping, Zhou Ao dan Li Xinghun telah menutup telinga mereka secara tidak sadar, dan ekspresi itu luar biasa. Sekarang, mereka dapat memahami apa yang dikatakan Ye Chen sebelum pergi. Ye Chen akan menggemparkan seluruh dataran Chu. Jining Xuang, tangan mengepal, memegang tanah, meski kekuatannya yang konstan, dalam keadaan gila, pipi memerah, tidak tahu apakah itu marah atau bukan. Tetapi pada saat ini ada dorongan sedemikian rupa sehingga Jining Xuang ingin mencekik Ye Chen hidup-hidup. Di aula sekte Tianxuan. Mendengar berita itu, Fu Ya bergegas tidak sabar untuk berbicara. Yang mulia, tebak siapa yang kulihat. Dong Huang Taixin berkata, mungkinkah kau melihat Ye Chen? Fu Ya berkata, jangan katakan itu, memang begitu. Fu Ya segera melambaikan tangannya, melihat tirai air besar di kuil. Adegan tirai air adalah pemandangan di mana Ye Chen sedang menangkap Jining Xuang untuk meminta tebusan. Dong Huang Taixin tidak bisa membantu tetapi bersumpah,
dan tiba-tiba berdiri dari kursi, cahaya terang mekar di mata yang indah. Itu dia, aku tidak berharap anak ini Ye Chen masih hidup. Melihat Ye Chen masih hidup, Dong Huang Taixin dan Fuya menjadi lebih bersemangat.